Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Risma Elvariani dengan NIM PO 714211212402, Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen atau kulit adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai penghalang antara lingkungan luar dan bagian dalam tubuh. Terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan kelenjar susu dengan memperbaiki dirinya sendiri dan memiliki mekanisme pada pertahanan pada tubuh. Adapun sistem kulit yang dimana terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah bagian kulit yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel squamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi. Biasanya epidermis berupa permukaan yang berbatasan dengan dunia luar. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, stratum basalis atau germinativum terdiri dari satu lapisan sel kolumner. Sel-sel ini selalu mengadakan mitosis di mana pembelahan selnya berlangsung cepat pada lapisan ini. 2. Stratum spinosum atau lapisan sel spina atau tanduk. Spina adalah bagian penghubung intraseluler yang disebut desmosom. 3. Stratum granulosum. Sel-sel stratum granulosum mengandung suatu zat yang disebut keratohyalin, merupakan cikal bakal dari keratin atau zat tanduk. Keratin ialah suatu protein kadar air yang terdapat pada permukaan luar kulit. Lapisan epidermis keempat yaitu stratum lucidum, terdiri dari beberapa lapis sel mati yang jernih, tembus cahaya karena mengandung eledin, yang dimana eledin adalah suatu tempat zat antara keratohyalin dan keratin. Stratum lucidum hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Kelima, stratum corneum merupakan lapisan permukaan epidermis terdiri dari puluhan lapis sel yang sudah mati berbentuk pipih dan penuh dengan keratin. Selanjutnya, dermis. Bagian atas dermis disebut lapisan papiler. Lapisan ini mengandung tonjolan-tonjolan dermis yang disebut papila dermis yang masuk ke dalam epidermis. Di dalam papila dermis terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor Rabat. Bagian bawah dermis disebut lapisan retikuler, mengandung folikel rambut, kelenjar sebaca atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini atau reseptor untuk tekanan. Pada orang tua, jaringan ikat elastis dari dermis berkurang sehingga kulit terlihat keriput. Dan yang terakhir adalah hipodermis, terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan lemak. Serat-serat dari dermis menembus masuk ke dalam lapisan subkutan, dengan demikian kulit menempel erat ke lapisan subkutan, sedangkan lapisan subkutan melekat lagi ke jaringan di bawahnya, misalnya pada fasia otot dan periosteum tulang. Selanjutnya, sistem integumen rambut. Terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki
yang bagian dorsal. Terdapat dua jenis rambut, yaitu rambut terminal yang dimana dapat panjang atau pendek dan umumnya kasar, dan rambut velus pendek, halus dan lembut. Sistem integumen kuku. Kuku ialah kulit yang telah berubah, merupakan epidermis berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari kaki dan jari tangan. Seperti rambut, kuku-kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Pada umumnya, kuku berwarna merah jambu karena warna merah pembuluh darah yang berada di bawahnya. Sebelum saya mengakhiri, ada beberapa fungsi sistem integumen. 1. Sebagai perlindungan terhadap kekeringan dan penetrasi mikroorganisme pada sinar ultraviolet dan mekanik sebagai bahan kimia atau suhu. 2. Sebagai penerima sensasi dengan bentuk sentuhan dan tekanan untuk menghilangkan rasa sakit. 3. Sebagai pengontrol suhu yang mengurangi kehilangan panas pada suhu yang dingin dengan meningkatkan suhu yang panas. 4. Sebagai fungsi pada metabolisme yang menyimpan energi melalui cadangan lemak dan vitamin D. Sekian penjelasan mengenai sistem integumen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.